Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kepala Sekolah, rekan-rekan CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 17 Palembang. Sebelumnya kami terima kasih atas kesediaan Ibu untuk pada hari ini, yang mana kegiatan kami ini akan mewawancarai Ibu, di mana wawancara ini mengenai tugas kami Bu di pendidikan guru penggerak ini di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, mungkin kita langsung saja Bapak Ibu untuk pertanyaan pertama. Nah, Ibu sebagai pemimpin, tentunya kepala sekolah, pasti sering mengalami atau menemukan kasus-kasus atau masalah. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana kasus yang merupakan dilema etika maupun juga rujukan moral? Kalau untuk mengambil keputusan, perkenalkan ya, saya punya studi Mas Tim dan udah kenal semua, biasa dipanggil siapa? Bu Kiki. Jangan kan. Jadi ini tugas kalian ya. Jadi untuk saya mengambil keputusan itu tetap saja dipilah-pilah. Kira-kira ini menimbulkan efek yang memberatkan untuk orang lain atau tidak. Ya. Jadi kalau misalnya menurut saya itu baik untuk semua orang, itu saya akan mengambil keputusan itu. Jadi itu tidak menyusahkan untuk orang lain. Kalau misalnya itu menyusahkan orang lain, itu nantinya saya akan terus berpikir bagaimana cara sebaiknya atau bagaimana jalan yang harus saya tempuh supaya nanti penjelasannya itu juga akan menguntungkan semua pihak, tidak memberatkan untuk seseorang. Terima kasih Bu untuk pertanyaan berikutnya ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan suatu keputusan Ibu seandainya keputusan itu yang mau Ibu ambil itu yang betul itu sama-sama benar, sama-sama baik? Ya kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Ya. Kalau kasusnya itu kalau sama-sama baik ya, tentu saja juga baik. Saya tidak mengambil keputusan itu sendiri. Saya tetap mengutamakan melibatkan beberapa orang, terutama untuk di SMA Negeri 17 ini, saya harus mengumpulkan atau berkoordinasi dengan teman-teman, terutama tim manajemen, dan berdiskusi, mendengarkan argumentasi, kemudian mengurutkan permasalahan itu dan mengurutkan juga penyelesaiannya. Jadi jangan sampai nanti penyelesaian itu tidak menyelesaikan satu masalah. Jadi tetap saja permasalahan yang timbul itu harus diselesaikan secara bersama-sama, berkoordinasi dengan teman-teman atau tim manajemen, terutama para wakil. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya mungkin Ibu tadi kan mengatakan Ibu dengan berkoordinasi dan berdiskusi dengan berbagai pihak. Nah, bagaimana langkah-langkah atau cara Ibu untuk berkoordinasi itu? Apakah dengan adakah tips dan trik khusus nih? Kalau saya menyelesaikan satu masalah, langkah-langkahnya saya akan mengumpulkan teman-teman, terutama wakil, berada di satu tempat. Kalau biasanya kami berkumpul itu di ruang rapat, memanggil semua pihak, maksudnya di sini yang termasuk ke dalam tim manajemen, dan saya akan berbicara permasalahannya apa. Kemudian saya akan mendengarkan usulan-usulan atau saran-saran atau masukan-masukan dari teman-teman satu persatu, dan saya akan menginventaris usulan-usulan itu, dan penyelesaiannya ya step by step, tidak
kita harus mengurutkan permasalahan itu sesuai dengan apa yang kita hadapi, dan permasalahannya juga dikumpulkan semuanya, kemudian saya akan memilih jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Dan itu yang jelas tidak akan merugikan orang lain, jangan sampai merugikan orang lain. Jadi kalau selama penyelesaiannya itu bisa diselesaikan secara baik-baik, kenapa tidak? Oke. Satu lagi Bu, seberapa efektif Bu dengan Ibu menggunakan langkah-langkah ini untuk kasus-kasus yang dilema etika? Kalau saya berdasarkan langkah-langkah yang saya jalani itu sangat efektif menurut saya, karena saya bukan orang yang otoriter, saya bukan orang yang langsung mengambilkan keputusan sendiri tanpa memikirkan efeknya. Jadi semuanya harus kita pikirkan. Jadi ada aksi, ada reaksi pastinya. Dan hasil keputusan dari yang kita buat bersama-sama ini itu akan kita jalankan, kemudian kita juga lihat hasilnya seperti apa. Jadi tidak yang namanya sudah mengambil keputusan terus kita biarkan begitu saja, tidak. Kita tinjau ulang kembali. Kira-kira keputusan itu benar atau tidak. Kalau kira-kira keputusan itu tidak benar, kita akan perbaiki kembali. Seperti itu. Tetap menerima ini Bu ya, perbaikan dan direfleksi. Saran-saran teman itu penting sekali. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bisa dikritik atau tidak bisa diberikan saran. Yang namanya kepala sekolah itu tetap saja membutuhkan orang lain, walaupun dia sebagai pemimpin di sekolah itu. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Selama Ibu mengambil keputusan kasus dilema etika itu tentu ada banyak tantangan yang apa saja Tantangan. Jadi mungkin pada saat bersama-sama untuk mengambil penyelesaian masalah itu, mungkin ada orang-orang yang tidak sependapat. Gitu. Orang-orang yang tidak sependapat itu ya kita carikan solusi yang lain gitu ya, yang kira-kira penyelesaiannya mengarah ke arah sana gitu. Jadi kita punya alternatif lain, jadi tidak hanya satu jalan yang kita tempuh, tetapi kita punya beberapa alternatif yang kira-kira, oh permasalahan ini akan dapat diselesaikan loh. Nggak ada sih yang namanya masalah yang tidak dapat diselesaikan. Satu masalah pasti akan ada solusinya. Semakin banyak kita menemukan masalah, semakin banyak kita menemukan solusinya. Itu penting bagi kepala sekolah. Jadi yang namanya berdiskusi itu tetap diutamakan. Jadi jangan berdasarkan pemikiran kepala sekolah. Siapa tahu pemikiran kepala sekolah itu tidak baik untuk orang lain gitu. Jadi kalau anda nanti jadi kepala sekolah, ya tetap saja menjadi kepala sekolah yang disenangi oleh orang lain gitu. Sama saja seperti guru. Gimana sih guru yang baik untuk murid, untuk siswa? Gimana sih guru yang dirindukan oleh siswa? Itu harus ya kita mengambil keputusan juga berdasarkan pengalaman kita di dalam kelas gitu. Oh kira-kira guru yang baik itu seperti ini. Yang dekat sama siswa itu seperti ini. Ada guru yang ditakuti, ada guru yang disegani. Nah itu kan ada step by stepnya, ada langkah-langkahnya. Gak bisa kita barusan datang terus langsung disenangin sama siswa. Begitu juga dengan kepala sekolah. Kepala sekolah itu sebenarnya nih numpang lewat aja nih di satu sekolah, tapi menjadi kepala sekolah yang menyenangkan untuk guru-guru yang ada di sana, untuk siswa yang ada di sana, untuk warga yang ada di SMA itu tidak mudah. Kita harus beradaptasi dengan warga yang ada di sekolah itu. Kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita otoriter, kita menjadi kepala sekolah yang harus benar-benar diikuti instruksinya, perintahnya, tanpa melibatkan orang lain untuk mengambil keputusan, nggak akanlah kita disenangi oleh orang-orang yang ada di sini. Ya, jadi semakin banyak masalah, semakin banyak solusi yang kita dapatkan. Jadi nanti kalau kalian jadi kepala sekolah, jadilah kepala sekolah yang bisa mengayomi, bisa menjadi kepala sekolah yang disegani, tetapi menjadi kepala sekolah yang menjadi teladan untuk guru-guru.
Itu saran saya. Apa tahu loh di antara kalian jadi kepala sekolah. Ya, silakan. Enggak, dia nggak jadi kepala sekolah, dia mau jadi kepala dinas. Lebih dari kepala sekolah. Kita doakan aja. Semoga saja. Amin. Amin. Menyambung tadi Bu, ya, ketika Ibu mengambil keputusan, apakah itu langsung keputusan tersebut yang langsung penyelesaian itu pada saat itu, atau mungkin Ibu punya jadwal khusus Itu waktu tertentu waktu tertentu baru meditasi selesai. dulu Ibu. Mungkin Ibu punya prosedur khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Kalau sudah diambil kesimpulan ya dari diskusi itu, dari musyawarah itu, kita jadwalkan kapan kira-kira untuk penyelesaiannya, dan apa ya, secara perlahan-lahan untuk menyelesaikan itu, karena kita juga harus lihat sikon. Nggak bisa kita mendadak harus begini, harus begitu, nggak bisa. Tetapi harus diselesaikan juga secepatnya. Nggak bisa kita masalah itu ditunda-tunda, karena satu kali masalah itu ditunda akan muncul masalah yang lain. Gitu. Jadi tetap saja penyelesaiannya harus mengikuti langkah-langkah yang sudah. SOP ya, kita nih di sini selalu memakai SOP. Untuk anak-anak yang bermasalah pun kita punya SOP. Untuk PPDB atau apa, pokoknya semua kegiatan di sini mengikuti SOP. Jadi kalau kita mengikuti SOP yang sudah ditetapkan, itu kita tidak akan menyalahi aturan-aturan yang ada di sekolah, yang ada di sini. Jadi aturan itu tetap harus ditegakkan. Jadi jangan sampai kesalahan. Jadi harus diselesaikan secepatnya. Ibu, bisa dilanjutkan dengan Pak Alfian. Baik, terima kasih kesempatan saya ya. Tadi kita sudah mendengarkan Ibu Kepala Sekolah selalu mengutamakan kolaborasi kelompok atau tim dalam menyelesaikan masalah. Selama ini, apakah tim yang Ibu bicarakan tadi sudah memenuhi ekspektasi Ibu, atau ada pada peristiwa atau kasus tertentu Ibu membuat keputusan tanpa harus melibatkan? Selama ini berdasarkan kenyataan yang ada di SMA Negeri 17, orang-orang yang saya libatkan untuk membantu saya di dalam menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah itu adalah orang-orang yang berkompeten. Jadi orang-orang yang saya anggap solid gitu ya untuk menyelesaikan satu masalah, dan alhamdulillah semua masalah yang ada di sekolah ini diselesaikan dengan baik. Jadi ada aksi, ada reaksi. Semua ada solusinya. Semua ada penyelesaiannya. Jadi kalau seandainya saya mengambil keputusan sendiri adalah untuk masalah-masalah yang tidak berat ya, saya mengambil keputusan sendiri. Contohnya misalnya, kalau nanti ada anak yang pagi karena sekolah kita ini kan padat ya, macet jalannya, jadi atau ada yang kecelakaan atau apa. Kemarin ada anak yang karena pagi-pagi itu sepi ya di jalan sini ke arah sini, ada anak yang motornya dibegal, terus sudah gitu saya mengambil keputusan bahwa kita harus memberikan info kepada pihak yang berwajib, khususnya di sini adalah polisi, supaya sekolah kita ini tetap di dalam pengawasan dan jauh dari hal-hal yang seperti itu. Dan itu harus secepatnya, nggak bisa kita tunda, karena ini menyangkut keselamatan anak. Jadi semua permasalahan tentang anak itu adalah penyelesaian yang nomor satu. Dan untuk yang lain, saya berikan ini ya, tips kepada kalian bahwa jadi kepala sekolah yang harus kalian pikirkan yang pertama adalah kedisiplinan sekolah. Ini yang paling utama kalau kalian masuk ke sekolah, masuk menjadi kepala sekolah. Pertama itu disiplin yang diutamakan. Yang kedua itu kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Kesejahteraan warga sekolah. Khususnya di sini adalah guru dan karyawan. Kalau kira-kira ada yang bisa diberikan
kepada guru atau karyawan, kenapa tidak? Jadi kita tetap harus berbagi. Jadi kepala sekolah itu jangan pelit ya. Tetap harus berbagi kepada para guru, karyawan. Gitu. Jadi jangan kita ini sendiri, tapi itu tidak yang kita bagi adalah yang tidak melanggar aturan, ya, yang tidak akhirnya menyengsarakan keuangan sekolah. Enggak. Kalau kalian tahu sendiri bahwa komite atau bos itu sudah dipegang oleh orang-orang yang benar kompeten di sini, dan itu tidak ada intervensi dari siapa, apalagi dari kepala sekolah. Oke. Sebenarnya pertanyaannya semakin menarik, Bu. Tapi kayaknya waktu kita nggak banyak ya. Jadi mungkin saya langsung ke pertanyaan terakhir saja, Bu. Dari aksi wawancara kami terhadap Ibu, kira-kira apa yang bisa Ibu petik sehingga itu nanti statement dari Ibu itu pengalaman yang Ibu rasakan ketika kami wawancara itu jadi bahan untuk kami. Ya, untuk kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu harus difikirkan ya. Tidak bisa kita mengambil keputusan secara mendadak tanpa berdiskusi, tanpa melibatkan tim manajemen atau pihak-pihak yang berkompeten untuk ikut serta menyelesaikannya, dan dengan cara bermusyawarah, berdiskusi, ya, mencari solusi-solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama ya, kita mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat, khususnya di sini tim manajemen, kemudian bermusyawarah, kemudian mengurutkan masalah-masalahnya dan menyelesaikan masalah-masalah itu secara struktural. Kemudian dari hasilnya itu kita ambil kesimpulan, kemudian dari kesimpulan itu kita mengimplementasikannya ke orang-orang yang tadinya membuat masalah atau siswa yang bermasalah tadi, atau mungkin saja dari pihak luar. Kemudian dari situ kita selesaikan secara baik-baik dan kita lihat hasilnya. Dari hasil itu kita merefleksi kira-kira apa sih yang perlu kita ambil lagi untuk menyelesaikannya, keputusan apa sih yang mau kita ambil lagi gitu. Nah, dari situ nanti akan menjadi catatan dari pihak sekolah, dari kita pihak manajemen, atau bisa saja nantinya kita mengadakan rapat guru, bisa saja seperti itu untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah, ada musyawarah, ada kesimpulan, penyelesaian, kemudian ada tinjauan, refleksi, ada tinjau ulang lagi. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu atas kesempatan wawancara ini yang diberikan. Mudah-mudahan jawaban Ibu menjadi catatan penting juga untuk kita ke depannya sebagai calon pemimpin. Terima kasih Ibu. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya Bu, perkenalkan saya Nur Intan dari CJP Angkatan 10 dari SMA Negeri 17 Palembang. Saya mohon izin Ibu untuk mewawancara Ibu selaku Kepala Sekolah dari SMP 37 Palembang, yang mana di modul kami ini Bu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon kesediaannya ya Ibu. Boleh. Baik, Ibu selama menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 37 Palembang, ada nggak Bu suatu kasus atau masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana kasus itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Nah, jika ada, boleh Ibu cerita Bu bagaimana kasusnya, Bu? Oh, baik, Nur Intan ya. Iya, betul Ibu. Ibu panggil Intan aja ya. Boleh, Bu. Untuk pertanyaan Intan terkait sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin,
di satuan pendidikan untuk kasus atau masalah yang dihadapi sebagai seorang pimpinan, masalah guru. Nah, karena ini permasalahan mungkin bukan hanya di SMP Negeri 37 saja, sekolah-sekolah lain juga, di mana sekolah kekurangan guru karena banyaknya guru yang pensiun itu, termasuk SMP 37 juga seperti itu. Jadi dalam posisi sekarang ini untuk tahun ajaran ini dengan adanya penambahan blok bahasa daerah, jadi hampir guru-guru yang ada baik itu PNS dan P3K itu hampir mengajar 34 jam seperti itu. Nah, inilah satu dilema atau permasalahan yang ada di SMP Negeri 37. Saya sebagai kepala sekolah atau pimpinan sekolah di sini melihat permasalahan ini dan memang memerlukan satu penyelesaian. Ya, baik. Terima kasih Bu ya yang sudah menceritakan permasalahan di sekolah ini. Nah, untuk di modul yang saya pelajari ini Bu ada dua jenis dilema. Ada dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu, ini bagaimana cara Ibu untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, yang mana ini apakah Ibu tahu nih ini berupa dilema etika, kemudian yang mana rujukan moral, Bu? Oke, kalau dilihat dari yang saya paparkan tadi, menurut saya yang merupakan etika apa nih kebenaran lawan kebenaran ya, etika moral ya, jadi kan dilema etika. Dilema etika ya. Jadi kebenaran lawan kebenaran. Jadi menurut saya di sini ini yang mengajar apa namanya yang 34 per minggunya itu tadi, itu menurut saya dilema etika dilema etika. Jadi di situ kan tidak menyalahi atau masih dalam satu aturan seperti itu. Nah, bagaimana cara Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu nih Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi kami di sini untuk mengambil satu keputusan, tentunya saya sebagai pimpinan di sini saya tidak mengambil keputusan sepihak. Jadi saya tetap berkoordinasi dengan para wakil. Di SMP 37 ini kita ada 4 wakil, kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana dan humas, itu kan. Jadi di dalam mengambil keputusan kita berdiskusi bersama. Gitu. Jadi ada diskusi ya Bu? Ada diskusi dengan para wakil. Iya. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedurnya nih Bu, seperti apa Bu yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan kasus dilema yang seperti Ibu sebutkan tadi? Oke, jadi kaitannya dengan bagaimana mengambil keputusan tadi, itu langkah yang saya ambil. Tentunya saya mengajak untuk namanya diskusi kecil lah seperti itu kan, karena hanya melibatkan para wakil dan bisa juga ada staf TU untuk kepala TU-nya terkait dengan mengidentifikasi permasalahan itu yang terlebih dahulu yang kami langkah pertama yang kami lakukan. Jadi untuk mengidentifikasi permasalahan apa, jadi saya sebagai pimpinan mengajak berkoordinasi dengan para wakil ataupun staf di TU. Kemudian kami berdiskusi untuk mengambil satu hipotesa, kira-kira apa langkah selanjutnya seperti itu kan. Setelah itu kami akan merangkum adanya opsi-opsi sebagai pilihan di dalam pemecahan masalah tersebut. Mungkin dari masalah itu ada 2 opsi atau 3 opsi sebagai pemecahan masalahnya. Nah, kemudian dari opsi itu yang kita dapatkan itu kita bawa dalam rapat besar, baru ke rapat
guru Iya. semuanya yang diajak seluruh warga sekolah. Nah, hingga mengambil satu keputusan sebagai keputusan bersama, Keputusan akhir ya Bu ya. keputusan akhir. Jadi saya tidak saya sendiri yang Iya. menentukan. Saya ajak semua bagaimana meminta pendapat mereka seperti itu hingga mendapatkan satu keputusan. Tentunya keputusan yang disepakati bersama Ya, Bu, ya. keputusan yang disepakati bersama. Kemudian hal-hal apa saja nih Bu selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang hal-hal yang Dianggap merupakan yang efektif Bu. hal-hal yang pengambilan. efektif ya. Jadi hal-hal yang efektif yang dianggap efektif ya, menurut saya yang paling efektif adalah seperti langkah-langkah yang saya lakukan tersebut. Jadi dimulai ada permasalahan, kita identifikasi permasalahan tersebut dengan mengajak tim terlebih dahulu, tim kecil, baru di situ dibuat mungkin satu hipotesa apa yang bisa kita ambil sebagai opsi. Nah, dengan adanya beberapa opsi-opsi, baru kita masuk ke rapat seluruh warga sehingga kita bisa mengambil satu keputusan bersama. Gitu. Ya, baik Bu. Untuk selanjutnya nih Bu ya, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Jadi suatu tantangan ya. Jadi menurut saya yang menjadi tantangan itu seperti ini. Saya tidak bisa mengambil keputusan serta-merta. Itu jadi tantangannya. Saya tidak bisa mengambil keputusan serta-merta. Jadi saya harus melibatkan tim kecil untuk meminta pandangan atau pendapat. Begitu juga dari seluruh warga. Jadi menurut saya itu tantangannya itu saya tidak bisa mengambil keputusan itu secara spontan serta merta. Jadi harus memang melibatkan seluruh warga. Ya. Kemudian apakah Ibu mempunyai jadwal Bu nih ya, jadwal khusus dalam penyelesaian kasus atau Ibu langsung menyelesaikan kasusnya itu di tempat? Kemudian ada jadwal gitu Bu ya untuk menyelesaikannya atau Ibu punya bentuk atau prosedur sendiri yang Ibu jalankan? Ya. Baik, kalau bicara jadwal untuk menyelesaikan satu permasalahan atau kasus itu kalau terjadwal tidak ada. Jadi tidak dibuatkan satu jadwal khusus untuk membahas kasus-kasus. Tapi kami punya satu program, kami mengadakan rapat itu paling tidak di dalam 1 bulan itu ada rapat. Bisa juga kalau ada hal-hal yang memang butuh suatu pendapat atau pandangan dari semua warga, saya mengajak untuk tim kecil ataupun dari seluruh warga untuk duduk bersama. Entah itu biasanya kami setelah pulang sekolah. Jadi kita kan pulangnya 14.30, kita pinjer jam 15.30. Nah, antara jeda seperti itu kami sering untuk duduk bersama, itu mengambil mencari kira-kira dari permasalahan ini bagaimana jalan keluarnya. Gitu. Kemudian ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ya atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Tentu. Di sini saya dibantu oleh seluruh warga sekolah, semuanya. Mereka itu adalah kekuatan kami, kekuatan sekolah, kekuatan SMP Negeri 37. Inilah orang-orang yang terlibat, yang selalu membantu saya sebagai seorang pimpinan di sini. Semuanya terlibat. Semuanya. Baik Bu. Nah Bu, yang terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, apa Bu pembelajaran yang Ibu dapatkan atau yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu? Oke. Jadi dari bincang-bincang kita, masalah-masalah yang butuh perhatian,
yang menjadi pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan ini, artinya di sini Intan saya harus lebih banyak belajar. Jadi itu yang merupakan pengalaman saya. Jadi saya harus lebih banyak belajar karena ini adalah satu organisasi. Jadi kita merupakan satu tim dan kita juga harus sadar bahwa dalam menghadapi berbagai macam karakter dan kondisi masyarakat seperti itu. Jadi intinya saya harus lebih banyak belajar. Lebih banyak belajar sebagai pemimpin juga. Sebagai pemimpin. tentu banyak belajar Ya. ya Bu ya. Oke, Seperti itu. iya, mungkin itu saja Bu pertanyaan-pertanyaan dari Intan. Oh, Terima iya, kasih iya, atas kesediaannya sudah Oke, mau oke. Intan wawancarai mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mudah-mudahan kegiatan Ibu lancar. Kita doakan Ibu sehat selalu ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Sama Bu Intan. Waalaikumsalam.